Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. You're listening Utaditya Podcast. Kali ini gue lagi nongkrong bareng via telepon bersama salah satu kawan gue yang bergerak di bidang event organizer. Biasa gue panggil Bento atau Rian, tapi gue lebih nyaman manggil dia Bento. Selamat siang Bro Bento. Selamat siang Bro Uta, halo. Udah hari keberapa kita di pandemi corona ini ya? Kalau dari segi anak event sih udah mau 3 bulan nih. Karena udah Gila, sekarang 3 April bulan. ya. Sekarang bulan April. April sebelum April tuh ada Februari ya. Kacau gue. Maret dulu. Sorry. Februari. Kan gue halu banget. Berarti dari Februari, Maret, April itu totalnya nggak ada kegiatan sama sekali. Karena kan izin keramaiannya udah dicabut kan. Betul banget. Dan lu total di event organizer atau ada sampingan? Iya ya. Kalau ditanya itu gue kayaknya sih gue akan mengakui kayak total ya, nggak ada apa ya rezeki lain yang gue cari selain di event. Oke. Ini makanya gue menarik pengen ngobrol sama lu. Gue pengen tahu. Mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu yang orang punya satu profesi yang konsisten dengan satu profesi dengan adanya kondisi seperti ini. 3 bulan bro, izin keramaian dicabut, tidak boleh bikin event apapun. Terus how to survive selama 3 bulan? Gue ya secara pribadi ya. Pertama gue ngabisin dulu tabungan kalau ada. Terus menjual aset yang bisa dijual, lalu bertahan seirit mungkin sampai ini kembali secara pribadi. Tapi gue akan di sini mewakili teman-teman yang lainnya juga kali bang ya. Ada yang akhirnya bekerja di luar bidangnya, ada yang akhirnya jadi ojek online, akhirnya ada yang sebenarnya jawaban dari kehidupan yang pernah kita jalani dari sebelumnya. Ibaratnya kalau strata kita di 5, ya kita balik lagi ke 0. Nggak ada tuh yang namanya lo mantan anak IO, lo beran kayak 0 lagi. Parah ya. Dan semuanya ini apa ya? Semuanya nyamber sih Bang Uta. Sebenarnya bukan anak IO aja dong. IO itu kan sebenarnya suatu wadah ya. Di bawahnya wadah itu kan ada vendor, lo tahu kan lah ya. Yap. Apa kalau jelasin aja kan ini pendengar kita kan sebagian mungkin ada yang awam bahwa event organizer tuh lapisannya banyak gitu, melibatkan banyak pihak. Banyak banget. Pokoknya lapisan yang sampai nggak terduga yang kalian mungkin nggak akan kepikiran itu. Di dalam IO itu ada juga yang namanya vendor kursi, vendor karpet, tukang sapu-sapu, sampai pawang hujan sebenarnya juga nggak job dong. Iya. Mungkin nanti lapisannya itu. Ya mungkin nanti di akhir pembicaraan gue selipkan video yang menjelaskan tentang event organizer itu ada pihak apa aja ada. Iya betul. Itu gue suka banget materinya. Itu gue nggak tahu itu siapa yang buat tuh. Kayaknya sih ada beberapa nama yang orang-orang yang ternama tapi dia nggak menyebutin. Terus itu salah satu ada senior IO kita yang ngomongnya kayak gitu. Pertama dari dia berbicara, akhirnya dibikin visual. Itu. Dan thanks God-nya itu video no copyright lagi. No copyright, itu semuanya bisa pakai. Terus cara share-nya juga tolong dibagiin sama teman-teman yang satu profesi gitu. Akhirnya ya gitulah, nanti teman-teman nonton aja videonya. Lumayan mewakili sih sebenarnya. So, gimana bro? Event organizer, event semuanya tuh nggak ada sama sekali, baik event create event sendiri atau baik klien nggak ada ini. Ya, so berarti kalau lo bertanya bagaimana berarti ya? Sumpah nggak nyangka sih, ibaratnya lo dipecat dari satu pekerjaan lo. Seperti itu sebenarnya. Rasanya seperti itu. Seperti lo dipecat, ibaratnya lo di bidang lo mungkin lebih dari pecat ya. Pecat lo bisa kerja lagi mungkin. Agreed. Ini lo udah jalanin bertahun-tahun, tiba-tiba dipaksa untuk berhenti dalam 3 bulan tanpa persiapan, tanpa ada permisi kan. Kalau tahu ini terjadi kan semuanya pasti nabung. Otomatis 2019 kan event itu kayak lebaran sih, tak rame banget. Kan ini nggak ada yang nyangka ini musibah, tiba-tiba ini terjadi di kita, semuanya terhenti dari lapisan A sampai Z, itu kayak semuanya dipecat massal gitu, kayak ya udah lu nggak kerja lagi, lu bertahan dijual ya kayak seperti orang-orang yang lakuin, mungkin berdagang. Jadi statusnya semua jadi nol lagi. Yang tadinya bos gue atau tadinya anak buah gue itu semuanya sama rata, semua kita gak ada kerjaan. Wow. Itu. Cuman
Iya ada beberapa, banyak sih ada beberapa yang bilang ya ini sementara. Ya cuman kan ekonomi tetap berjalan kan ya. Iya. Jadi gue nggak, jadi di kalangan gue tuh nggak kaget kayak MC jualan risol misalnya kayak gitu. Iya. Bos, ya teman-teman kru gue yang mungkin senior dulu gue yang tajir banget tiba-tiba dijual masker kayak gitu. Agak tersinggung juga sih gue. Gue jualan masker jadinya juga. sebenarnya ya mungkin kalau gue kan di level yang ya nggak bisa dibilang high endnya atau low endnya. Jadi gue itu sebagai show management yang bisa iya, jadi sebenarnya gue diajak susah pun masih bisa. Ya lo bandingin yang di atas gue yang tadinya bos, yang punya perusahaan gede, at least yang ya karyawan itu teman gue itu sebenarnya perusahaannya benar-benar ditutup karena nggak ada yang bisa dikerjain kan. Nah gue sih sebenarnya lagi kayak ngeliat si statusnya mereka kayak ya ampun lo udah nggak gawe lagi, lo jualan hand sanitizer sekarang, lo jualan masker gitu. Lo dulu selesai event masih bisa ngopi di Paris, sekarang lo boro-boro ke Starbucks. Gila. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin karena kita hidup di entertainment yang orang luar lihatnya gaya hidupnya enak gitu kan. Itu jauh lebih terpukul lagi sama orang-orang yang nggak bisa hidup susah gitu. Banyak banget Kak. Ya intinya adalah event organizer itu kita lagi di PHK sementara dulu gitu. Gokil ya. Sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Nggak bisa, bahkan apa ya, ada beberapa yang ya udahlah IO-nya ini ditutup aja dulu, nggak tahu nggak buka lagi atau enggak gitu. Serius. Wow. Parah, sampai ada yang apa ya, tadi udah gue ceritain ya, IO ditutup, ada yang belum dibayar juga sama klien karena kliennya nggak ada duit juga. Oke, jadi belum selesai untuk termin pembayaran belum selesai. Masih ada beberapa teman-teman yang gila gue belum dibayar ya. Gimana, kliennya juga bilang kita juga nggak punya uang. Iya. Terus kalau gue secara pribadi ada 3 event besar dalam tahun ini itu semua lewat. Lo bayangin. Lebih lucu lagi gini. Di semester awal eventnya itu. Dia di middle tahun ini. Lebih lucu lagi, jadi sebenarnya gue ada pekerjaan, salah satu kerjasama dengan mall di Jakarta Selatan. Jadi Jakarta Selatan ini mau bikin event Ramadan. Jadi itu mencakup ada dekorasi, entertainment gitu-gitu kan. Nah itu gue udah picik dan sudah dibilang menyatakan gue menang. Oh otomatis gue bisa tenang dong, bahwa gue punya duit lah ya. Saat itu lu merasa di atas awan dong. Iya saat itu, pas gue udah jalan, gue ingat banget itu pagi-pagi gue di WhatsApp, Mas Rian ketemu di kantor jam 1 ya, oke. Gue jalan jam 10. Gue jalan jam 10 di tengah-tengah, rumah gue di Bekasi ya, di tengah-tengah Kalimalang itu ada telepon masuk dong, gue angkat. Mas Rian dengan segala bla bla bla, intinya event ini dibatalkan. Rasanya gimana bro, dengar mereka ngucapin itu? Jalan. Oh dia sebenarnya bukan dibatalkan, dia bilang ini ditunda ya. Tetap kalau gue pas tetap kayak diputusin ya, pacar dong. Intinya ya dia telepon bilangnya ditunda, bukan dibatalkan. Tapi gue semenjak dengar itu gue bilangnya dibatalkan kan. Dan iya bener, 3 minggu kemudian gue gak ada kabar dari dia. Dia gak ada kabar buat gue. Berarti senyesaknya itu gue sampai detik ini ya gak ada event lagi yang gue kerjain. Gue ada konser sama Glenn Fredly-nya meninggal. Iya benar. Serius. Ya. Oh jadi lu punya andil di dalam konser Glenn Fredly harusnya nih ya? Ada. Kita berandai-andai deh. Jika Bung Glenn tidak meninggal, seharusnya lu punya kerjasama event dengan Glenn Fredly itu konsernya kapan sih? Agustus tuh kita ada konser di Jakarta Selatan. Itu isinya ada Yura Yunita, ada Glenn ya. Kalau insya Allah kalau jadi ya. Ternyata itu udah dirancang. Tiba-tiba gue tanya klien, kita di pending dulu karena COVID, dan tiba-tiba Bung Glenn meninggal. Jadi udah jatuh ke seriban tangga gue. Konser gue di pending, talent yang selama ini gue pegang untuk event gue itu meninggal. Wah, berat banget sih. Gue speechless bro, speechless. Iya, jadi udah jatuh ketiban tangga. Jadi gue sampai nanya bos gue kayak, ya udah nggak ada yang bisa jawab. Ya udah, gue sekarang kayak, ya udahlah gue nggak usah mikirin ada event di depan. Gue benar kayak bertahan dulu sampai ini selesai.
gue jual aset, ya itu banyak teman-teman yang lain juga ngelakuin itu sebenarnya. Iya. Ya gitulah bro, resikonya di dalam dunia entertainment tuh adalah di rantai makanan kita adalah bagian yang terakhir sebenarnya. Iya. Kalau dianalogikan Iya. sebagai rantai makanan ya. Gue kalau pengen ngomong sebenarnya lebih sedih begitu pemerintah mikirin ojek, gojek gitu, pedagang. Kita nggak dipikirin ya, kita padahal Gojek masih bisa lah bikin antar makanan. Orang anak event nggak bisa ngapa-ngapain pak. Iya. Itu. Kita masuknya Cuman sebagai pekerja seni gak sih? Ini kan seni meng-create acara kan? iya, mau di atas panggung, di bawah panggung, di atas, di tengah, di belakang, semua itu adalah pekerjaan seni sebenarnya. Iya. Dan gue Pekerjaan kemarin seni itu dibungkus. sempat sekilas nonton ILC, ada Bang Miing tuh. Ah, Dia menyuarakan bahwa pekerja seni itu bukanlah yang ada di TV seperti artis, aktor, atau aktris. Banyak sekali di luar sana pekerja seni yang jauh lebih memprihatinkan setelah adanya pandemi COVID-19 ini. iya, dan ada loh yang lebih menjadikan sebenarnya lo, iya kan di dalam panggung itu ada artis ada kru ya. Lo bayangin dong, artisnya kan nggak ada panggung, terus krunya otomatis nggak kerja dong. Ada beberapa di luar sana teman gue yang istrinya lagi pengen melahirkan. Gila gak? Lo bayangin dong kalau di posisi dia, istrinya mau melahirkan, bosnya nggak pernah manggung, dia nyari duit dari mana? Gitu kan. Wow. Atau itu otomatis kan gaya apa ya, ekonominya dia kan sebenarnya sebelum kejadian COVID ini ya mungkin udah memikirkan istrinya lahir di sini kan. Tapi tiba-tiba COVID itu terjadi, akhirnya dia ya butuh bantuan. Jadi menurut gue kalau lo punya suara yang didengarkan oleh masyarakat banyak, sebenarnya ya bukan ojol doang yang lagi teriak, kita juga teriak sebenarnya. Cuman emang jangan dibandingin ojol sama IO ya memang kalau lagi rame beda lah. Kita boro-boro dikasihanin sih sebenarnya. Mungkin kalau dari segi siapa dulu yang paling kasihanin, ya ada ojol. Selain ojol juga ada orang-orang kayak kita. Iya, banyak. Setuju bro, memang yang paling viral saat ini kan ojol. Padahal ya kalau kerja seni yang lainnya kayak event organizer itu memprihatinkan. Gak bisa dibandingin kayak apple to apple sih. Iya, apple to apple juga gak bisa. Cuman ya gue juga kasihan sama ojol juga, oke. Gitu, cuman pemerintah kan gak mikirin itu doang kan. Gitu sebenarnya. Akhirnya sebenarnya dunia hiburan itu totally nggak ada sama sekali kecuali yang reguler ya kayak TV. Oh teman gue pun film pun nggak jalan loh tak? Iya untuk film nggak bisa produksi. Film nggak bisa syuting terus apa ya? Banyak cerita lucu sebenarnya tentang COVID dengan ada yang nikah nggak jadi dirayain terus dia itu nyanyinya di kafe. Sekarang kafe nggak bisa buka dong, jadi dia nggak bisa nyanyi. Banyak banget cerita kayak gitu sebenarnya. Yang paling gongnya sih menurut gue ada beberapa kru yang ya itu istrinya harus melahirkan, dia nggak bisa kerja lagi, mau kerja apapun gitu, jadi ojol juga susah sekarang kan. Ya mungkin Allah itu ngasih kita rezeki yang banyak, bisa beli barang-barang yang akan dijual lagi kali buat tempat-tempat kayak buat acara kayak gini, buat musibah kayak gini sebenarnya. Itu ini sebenarnya jadi pelajaran terbesar buat anak IO loh. Iya, khususnya untuk orang IO ya, kita lagi bahas IO nih. Iya, kalau punya duit tabung aja nih. Benar. Masalahnya jeleknya orang IO atau pekerja seni, contohnya kayak gue kan pernah musisi ya. IO atau musisi tuh kayak udah ntar juga dapat lagi. Iya lah, kan kita easy money. Iya. Gue nggak munafik. Event itu easy money. Kerja kita ngapain sih? Seberat apa sih gitu kan? Orang cuma ngeliatnya main-main. Orang ngeliatnya lo keluar rumah main di panggung. Emang kayak gitu kerjanya berseni. Iya. Jadi ya gimana ya? Ya udah. Kalau ditanya bagaimana, jawaban terbesarnya adalah ya kita juga bingung bagaimana, jalanin aja. Selama masih bisa makan, itu makan dikasih atau beli sendiri lo makan aja. Terus ya seberapa lama kita bertahan kayak gini sih gitu. Benar. Gitu. Sudah masuk fase halu belum sih lo? Halunya lebih ke kita udah mulai kangen sama lampu, kangen sama sound system, kangen sama kabel, serius. Iya.
Ya itu gue itu secara pribadi hampir sekarang 2020 ya, hampir mau tahun ke-8 ya, gue mau hampir 1 dekade lah di dunia event ya. Dari 2010 pun sebenarnya gue udah mulai ngicip-ngicip, tapi terjunnya langsung di 2013-2014, berarti hampir 10 tahun lah ya. Gue itu berarti kan hampir, ya walaupun kita nggak setiap hari jalan, tapi sebenarnya setiap minggu pasti ketemu panggung kan. Yeah. Nah yang terjadi di gue tuh kalau nggak ketemu, yang 3 bulan ini ya nggak ketemu panggung ya, tuh kayak ada yang hilang aja. Yeah. Gitu. Walaupun sebenarnya enak di rumah, main sama anak, sama istri gitu kan. Tapi tetap lah kalau ada duitnya. Emang ada duit. Iya. Tapi kalau ada sih. Ya ada, cuma kan maksudnya mengkhawatirkan mah, khawatir. Iya. Ya mungkin berharap ini cepat kembali, walaupun setelah pemerintah bilang COVID itu sudah tidak ada. Gue dengerin beberapa data, beberapa survei tentang event itu belum terlalu bisa balik 100%. Kalau gue secara pribadi, gue menerawang tentang COVID ini selesai, event panggung tuh belum ada dulu. Terus show, konser itu nggak mungkin ada ya. Yang ada tuh seminar, makan malam pun juga kayaknya nggak mungkin ya, orang pesta-pesta setelah ada yang mati banyak gini gitu. Kayaknya pemerintah paling lebih condong ke kayak perbaikan psikologis dulu kali ya. Ya, kalau kan ada beberapa item, ada beberapa pilihan, ada beberapa kayak ada yang outdoor, indoor. Outdoor pun gue masih nggak kepikiran ada event apa ya tahun ini. Nggak mungkin kan tiba-tiba COVID selesai. Bulan depan kita fun run, nggak mungkin. Enggak. Terus gambaran lu setelah misalnya hari ini sudah ketok palu Indonesia bebas dari COVID-19. Itu berapa bulan setelahnya event mulai normal? Oke. Kalau misalnya hari ini ditentukan nama Bapak Presiden COVID itu selesai, in 5 bulan tuh, serius. Berarti perjuangan lu masih panjang dan kawan-kawan lainnya di masih event panjang. Jadi setelah ketok palu 5 bulan ke depan gue harus tetap bertahan, karena mungkin ada beberapa event, cuman gongnya event tuh kayak yang besar-besar tuh kayak belum ada dulu. Izin keramaian gak akan dibikin juga setelah bilang itu selesai kan. Terus kayaknya gue rasa sih 5 bulan. Makan kalau gue lihat dari pengalaman gue ya, kalau udah kayak gini mungkin kita bisa event 2021 tak, serius, gue nggak bohong. Parah gak sih? Mari berharap dugaan lu salah. Iya, karena kan kita sebenarnya balik lagi, kita kan dunia hiburan, orang bayar kita untuk menghibur dirinya dia kan. Setelah polemik ini selesai kan, sebenarnya yang dicari sebenarnya bukan hiburan, perusahaan adalah ngebalikin ekonominya mereka dulu kan. Iya. Balikin ekonomi mereka, balikin kasnya mereka, balikin untungnya, marginnya mereka. Setelah itu ada uang lebih, dia hibur lah masyarakat karyawannya mereka kan. Jadi nggak mungkin kalau begitu, ayo kantor kita masuk gitu, misalnya perusahaan A 100% kita masuk minggu ini, oke. Oh masuk yuk, karena Sabtunya kita ada gathering. Gila. Nggak mungkin. Bener, mereka juga harus balikin roda ekonominya lancar lagi. Karena mereka harus dipecut dulu untuk ayo lu cari duit dulu kalau lo mau liburan lagi. Ya nggak tahu. Itu sebenarnya udah ada beberapa yang gue dengar dari artis. Itu artis udah menyampaikan siap-siap ya, setelah ini selesai kita belum tentu laku gitu. Iya, artis aja ngomong gitu, lagi kru ya. Iya. Kalau boleh berharap semaunya lu nih ya, kalau boleh berharap, lu maunya COVID-19 selesainya kapan? Ya itu sih sebenarnya jawaban semua orang sih, secepatnya ya. Kalau bilang besok gak mungkin. Ya kan semau lu. Kalau bisa selesai kapan? Ntar sore kali ya. Ntar sore ya. Sama. Kalau buat gue sih kayak gue pengen tuh bangun tidur atau udah berakhir ya, udah kayak gitu aja pengen. Ternyata pas melek mata, masih. Kalau lo tak di dalam podcast ini udah menceritakan lo apa yang lo bertahan hidup setelah kejadian ini? Sebenarnya di podcast gue sendiri, gue nggak pernah menjual tentang story gue pribadi sih. Karena kalau ada bintang tamu kayak gue nanya, terus bagaimana tentang Anda tak? Kayak kita seperjuangan deh. Coba jawab deh dengan singkat. Oke.
Eee, kebetulan gua kan bunglon ya di event mulai dari 2004, terus gua juga multitasking ke musisi juga, supir taksi online juga, dan ketiga hal tersebut saat ini mati semua. Wow, serius loh? Iya sih ya, Ya, tiga-tiganya. tiga-tiganya mati semua. Tapi supir online sampai nggak bisa jalan, tak? Bisa, kalau sekedar jalan bisa, kalau boleh kasih gambaran nih ya ke teman-teman semua, Hmm. ke Bento juga. Ah, Kalau narik online itu dari subuh sampai dengan malam by my experience ya, itu sampai dengan ah, malam, pengalaman gue dari habis sholat subuh sampai setengah 11 malam gue cuma dapat 3 penumpang. ah, Di mana 3 penumpang ayo. itu saat itu, yang paling teringat di kepala gue adalah gue dapat income tuh kotor 80.000, gue harus beli bensin. Bensin nggak mungkin 30.000 kan ya? Nggak mungkin. Mungkin aja kalau lu berani malu sih. Aduh, ya. Tapi sebenarnya nggak usah lakuin itu. Intinya adalah lu bertahan dengan apa, Dut? Ut. Tiba-tiba gue menjadi jual masker, jual APD. Nah, ya kan seperti itu sebenarnya. Ya, dan Karena gue ya terima bantuan-bantuan dari tetangga, dari lembaga-lembaga yang ngasih sembako. iya sih. Tapi lu percaya nggak dengan COVID ini? Ini kita sedikit ngomongin hal yang lain biar seru podcast lo ya. Apa tuh? Gue tersadar loh, setelah COVID ini terjadi, lo akan ngelihat siapa teman sejati lo, siapa yang beneran teman sama lo, siapa yang bukan teman lo. Kayak Ya. Banget, serius. banget, banget, banget. Gue jadi kayak kebuka, oh ini bukan teman gue ini selama ini teman gue ini. Intinya sebenarnya hal yang kecil adalah teman sejati lo, dia akan nyariin lo sebenarnya. Apa kabar lo gitu, atau lu gimana, bertahannya gimana gitu. Kalau beneran bukan temen lo nggak akan ada lost contact aja sama dia sekarang. Intinya sama-sama menyelamatkan diri masing-masing. Betul, self yourself pada semuanya. Iya, itu. Kalau gue kan emang orangnya apa ya, termasuk yang batu gitu. Saya gue tanyain aja semua, apa kabar, apa kabar. Itu karena sebenarnya salah satu gue ya, kalau gue sebagai marketing diri gue, inilah kesempatan lo untuk nunjukin kalau lo tuh berkualitas dengan cara lo nanya kabar orang atau lo share video yang gue lakuin itu. Itu berarti sebenarnya kayak lo ngebuktiin diri lo kalau lo tuh masih ada eksistensi pertama. Terus kedua, biar orang ingat sama lo, nanti kelak dia akan butuhkan sesuatu kayak kru atau kayak butuh bantuan, dia akan ingat orang yang dulu datang waktu dia susah gitu sebenarnya. Benar. Bahkan kalau boleh cerita sedikit, gue dapat sedikit kayak tamparan kecil dari perkataan salah satu kawan gue bilang, lo ngapain sih upload podcast tentang kayak gituan, orang tuh pada sibuk isi perut masing-masing. Gue bantah, nggak semua orang sibuk dengan perut masing-masing, semua orang juga pengen empati dengan bagaimana kawan gue yang profesinya ini, bagaimana dengan saudara gue yang profesinya ini, apa kabarnya, bagaimana dia bertahan hidup. Karena di sini kalau gue sih lebih, iya betul. Sorry gue celaka, gue sih sebenarnya sangat dukung banget orang-orang kayak kreator kayak lu gitu. Gue pun juga sebagai event organizer, gue juga sebenarnya ada jiwa seni musik, ada konten YouTube gitu kan. Gue tuh kayak lebih suka orang-orang yang kita semua lagi susah, kita lagi pusing, tapi gue lebih suka orang yang di dalam suatu masa ini tuh lo berkarya. Ya dalam kondisi seperti ini ya. Iya, podcast at least lo adalah ini sebenarnya salah satu, ya lo nggak ada kerjaan, gue nggak ada kerjaan, lo buat podcast gitu kan. Itu menurut gue seni. Jadi lo kayak bikin suatu tontonan dengan idealis lo atau dengan pikiran lo. Gue juga punya konten dengan idealis gue gini-gini. Menurut gue, ya lo, kita semua susah. Lebih susah lagi kalau lo cuma diem doang, apalagi komentarin orang doang. Bener. Mendingan lo, ya akhirnya gue sekarang menemukan teman-teman gue yang ya memang basicnya jiwa seni ya. Mereka bikin video cover, mereka bikin podcast juga, ada beberapa, ada yang bikin video reaction, ada yang bikin kayak video horor, ada beberapa yang gitu. Menurut gue ya nggak apa-apa, itu seniman. Yeah. Setuju nggak sih lo? Setuju. Dan di sini gue sebentar batuk. Di sini gue ngambil peran bahwa kita sepakat bahwa imunitas itu bisa bagus kalau kitanya merasa tenang, merasa happy, merasa bahagia. Gimana caranya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan secara berjamaah ini kita tetap bisa calm, bisa happy. Ya
itu dengan cara masing-masing, ada yang nonton YouTube yang lucu-lucu, ada Iya, dengan iya, iya. apalah, dan gue Setuju, yakin setuju, setuju. ya gue pengen ambil peran salah satu dari orang yang mungkin bisa menghibur atau memberikan informasi bermanfaat. Iya, iya. Setuju gue, makanya gue lebih suka teman-teman gue yang ya lu bikin karya lah dengan ya sekarang handphone juga bisa lah, bikin apa juga bisa kan. Itu. Ya, kalau ada pertanyaan tiba-tiba orang semua sibuk masing-masing, ya gue juga sibuk, gue juga susah. Tapi ya jadi gini, kalau dibandingkan orang yang mengeluh sama orang yang berkarya atau orang yang berbuat sesuatu, pendengar juga udah tahu kan pilihannya yang lebih baik yang mana gitu. Iya. Betul. Jawab sendiri Gitu. aja. Iya. Tapi ada beberapa yang bukan jiwa seniman, emang jiwanya pedagang, yang nggak bisa dipaksain juga. Tapi mau apapun itu, mau pedagang, mau pebisnis atau orang sedingin apapun, pasti mereka juga haus informasi dan hiburan sih. Seburuk-buruknya orang sebenarnya yang lebih paling buruk adalah orang yang cuma komentar tuh. Ya serius. Iya. Oke, balik lagi ke podcast kita, ke event ya. Iya, udah selesai sih kalau soal event. Harapan kita semua sama profesi sama. Iya sih. Sebenarnya gue yang paling gue rindukan adalah sebenarnya nggak munafik, pertama adalah transparan ya, pertama. Iya. Ini ada jawaban jujur sebagai manusia gue. Pertama ada transparan, kedua ada tanggung jawab gue sebagai kepala rumah tangga ya kan, keluar. Terus ketiga adalah gue bener-bener kangen banget yang namanya panggung gede atau kecil atau apapun itu, atau cuman karpet tuh, kangen aja. Kangen pertunjukan gitu, showing something atau apa. Semudah-mudahnya event, tapi event gak ada yang mudah ya. Segampang-gampang event lah kalau bahasa kasarnya. Itu cuman opening, ada tarian, habis itu closing, kayak gitu juga gue kangen. Segitunya ya. Iya, gunting pita depan kantor doang yang bisa dikasih fanfare, itu gue kangen aja. Gitu. Serius, gue kangen aja. Kalau ditanya, kalau ada kesempatan gitu, lo mau nggak event? Fee-nya kecil banget deh, gue akan ambil apapun itu. Iya nggak apa-apa. Pertama gue itu semua aspek yang gue sebutin itu, pertama tadi transparan, gue keluar rumah, gue kangen gitu kan. Gitu. Sebenarnya. Dan gue pribadi merasa bersyukur banget bisa ngobrol sama lu. Karena gue ngobrol sama berbagai macam profesi, sampai supir angkut pun gue ajak ngobrol. Ternyata dia ownernya yang nanti mungkin akan gue wawancara. Keren sih, keren. Oh, itu supir angkot lagi apa gimana rasanya ya? PSBB kan totalnya kita nggak bisa pakai transportasi umum kan ya? Bisa, mantap. Cuma terbatas. Cuman jaga jarak. Yang tadinya muat 4 atau 10 orang, sekarang cuma kalau nggak salah maksimal 4 orang. Oh ya, 4 orang. Kalau gue pengen memberikan satu pesan sebenarnya buat pendengar lo ya, Tak ya. Go ahead. Ya, go ahead. Jadi sebenarnya kalau bertanya tentang event organizer, ya memang kita hidupnya hura-hura kalau lo bilang. Tapi lo cuma bisa lihat di depan panggung, tapi di belakang panggung gitu, jauh di belakang panggung itu ada namanya orang-orang tua yang kerjanya ngetokin panggung, bersihin sampah, ada yang cuman jadi pawang hujan, ada yang jadi supir truk, semuanya nyambung gitu kan sebenarnya. Ya, jadi kalau gue ngambil kesimpulan dari pembicaraan ini sebenarnya how gitu, kalau tadi kan bagaimana. Ya jawaban gue cuma satu sih, sampai saat ini, sampai detik ini semuanya kita bertahan hidup dengan caranya masing-masing sebenarnya. Dengan kemampuan mereka masing-masing gitu, tapi kita percaya semuanya akan lewat gitu. Kita semua, lo semua yang orang-orang yang kerja juga pasti butuh hiburan kan gitu. Dan kita juga butuh kalian untuk kerja, kalian nyari margin, nah sisihkan uang kalian buat bikin event. Itu saling bersinergi sih semua. Sinergi sangat sih semua sih semua. Ya gitulah Kak. Ya, terakhir kita ketemu kapan Kak ya? Kuningan. Long time. Oh, Kuningan. Ya, itu event kita lagi ada kerjasama ya. Ya, kangen kan? Itu sebenarnya bisa dibilang event middle ya, karena ada artisnya juga. Ya kayak gitu aja juga gue kangen lah. Kan kita ketemunya kita ketemu di Kuningan. Kalau untuk event organizer sendiri sih sebenarnya gue udah retired. Ya. Udah banyak yang lebih muda dan lebih kreatif. Nah itu dia. Lebih bahaya lagi tuh sebenarnya event organizer ini ada beberapa
anak-anak muda yang akhirnya menentukan kerjaannya di event gitu kan. Ada beberapa, gue nggak bisa bilang gue senior, tapi ada beberapa yang ya baru lulus bertanya lah sama gue ya, Bang, iya enak ya event ini ya gitu di 2019 akhir ya. Iya enak gitu. Iya kalau lo fokus lo gini ya, terima kasih ya. Tapi gue dari bicara lo sama gue jadi ingat, mereka apa kabar ya? Baru terjun dikasih COVID. Lo bayangin dong, mereka tuh punya, ingat banget gue gak bisa sebutin namanya siapa. Dia itu orang Bandung, dia itu ngekos di Jakarta, freelance intinya gitu kan. Dengan ada COVID ini dia menafkahi keluarganya yang di Bandung. Dengan ada COVID ini tuh kabarnya gimana dia? Gue rasa sih dia harus balik ke Bandung karena nggak ada kerjaan ini, dia nggak bisa bayar kosan, nggak bisa makan dulu ya. Itu pasti tamparan keras buat pemula sih. Iya sih ya. Mungkin kalau sekarang pendengar lo ada yang anak muda yang berpikiran pengen jadi event organizer, ya lo pikirin dulu kalau terjadi kayak gini lo siap atau enggak ya sebenarnya. Intinya kayak lu bilang tadi, kalau lu punya acara dan lu dapat margin, save your money untuk hal terburuk iya apapun. Iya benar-benar. Minimal lo beli emas deh. Iya. Iya sama nih. Gue akhirnya jadi belajar, gue ntar kalau dapat duit banyak, ya elah anjir. Ya aminin aja. Amin deh. Ya gue kayak dendam pribadi gitu Pak. Ntar ya lihat aja nih 2021 ya sekalian dapat duit nih gede gue. Kayak pengen nagih janji gitu sama Allah gitu. Ya karena gue percaya rezeki nggak ketuker kan. Ya. Jadi 3 bulan gak ada rezeki, mungkin nanti tiba-tiba dikasih rezeki seharga 3 bulan gitu tak. Ya. Selalu optimis aja sih. Enggak, itu menyenangkan hati gue juga. Tapi kan perkataan adalah doa juga pasti kan. Iya sih. Tapi dengan adanya ini sih kayak gue yakin semua sepakat lah, semua pendengar sepakat, semua profesi apapun sepakat dengan adanya masa libur ini. Orang pada introspeksi diri dan punya plan, kalau ini sudah kembali normal, gue akan begini, gue gak akan ngulangin hal ini, gue akan begini. Seperti itu gue yakin. Gue setuju itu. Dan kita belajar dari COVID-nya si Cina itu begitu pemerintahnya bilang COVID tidak ada, lo tau gak yang paling ramai di Cina itu apa? What? Pertama adalah tempat hiburan, kedua adalah tempat wisata, ketiga adalah hiburan malamnya mereka laris. Gila gak? Dan gue punya pandangan yang sama tentang Indonesia seperti itu bro. Itu dia, lo bayangin kalau begitu Indonesia bilang, presiden kita bilang kita nggak ada COVID lagi, jadi itu kota rame. Kenapa lo nyebut kota sih? Kan banyak tempat hiburan lain bro. Ya, kota itu maksudnya Jakarta cuy. Iya, oh ya. Kita klarifikasi ya, jadi maksudnya kota Jakarta itu banyak hiburannya gitu ya. Ada Monas, ada Car Free Day. Lu bayangin dulu rame, betapa ramenya di ruko-ruko itu yang biasanya masuk 1-2, depannya waiting listnya lebih banyak. Iya. Terus IO berapa banjirnya, kedapatan job, catering langsung, wah mudah-mudahan kayak gitu deh. Sekalinya event banyak banget. Termasuk kalau lu ya mudah-mudahan kebalik semua lagi. Amin. Dan dikali 3 bulan. Amin. Mantap bro Bento, gila. Berbobot banget ngobrol sama lu. Mudah-mudahan teman-teman pendengar Uta Aditya Podcast juga bisa dapat informasi yang bermanfaat bahwa ada yang lebih susah lagi ya dari gue ya. Ternyata yang susah nggak cuma si ini ya, ternyata profesi ini juga susah ya. Mudah-mudahan teman-teman pada kebuka mata semua. Kita semua sedang berjamaah prihatin. Dan untuk para komentator yang cuma bisa komentar, please be wise lagi bahwa dengan lu berkomentar nggak akan merubah hal apapun. Better, benar. Ya better lu action. Apa yang bisa lu perbuat untuk manusia lain yang bermanfaat, ya silakan lakukan sebut hal kecil sekalipun. Ya, setuju. Ya, Bro Bento, mudah-mudahan kita segera usai wabah COVID-19 ini dan kita bisa kembali normal lagi. Dan Indonesia tercinta ini kembali seperti semula, orangnya pada sibuk, pada happy, pada sejahtera. Amin. Bro Bento, terima kasih banyak. Salam buat keluarga, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Thank you. Pamit undur ya. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam, bro. Terima kasih buat kamu yang selalu mendengarkan Uta Aditya Podcast. Rekaman ini dilakukan via telepon guna mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe,
like, dan juga share agar kami semakin semangat berkarya memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kamu semua. Salam untuk keluarga, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Gue Taditya, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.